Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur untuk soal UKK tahun pelajaran 2023-2024, yaitu soal paket 1 UD Abadi. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini adalah bagian yang kita gunakan untuk penyusunan worksheet atau neraca lajur ya. Kolomnya terdiri dari kolom kode akun, nama akun, kemudian kolom neraca saldo, AJP, neraca saldo disesuaikan, kemudian kolom rugi laba dan kolom neraca. Nah, untuk lebih jelas cara pengisiannya, sekarang kita langsung ke tutorial pengisiannya. Yang pertama, kalau kamu lihat di sini, ini ada kolom neraca saldo. Nah, untuk mengisi kolom neraca saldo, ini datanya diambil dari neraca saldo atau trial balance per 31 Desember 2022. Nah, datanya ini bisa kamu lihat di soal. Kita lihat soalnya. Nah, ini ada data neraca saldo per 31 Desember 2022. Jadi kamu pindahkan semua nilai yang ada di neraca saldo ini, baik sisi debit maupun sisi kredit, ke dalam lembar kerja worksheet ya. Cara pemindahannya, dari nilai cash in bank di sebelah debit sampai dengan yang terakhir yaitu nilai income tax expense termasuk totalnya, ini kita pindahkan semua ke dalam kolom neraca saldo yang ada di worksheet. Kita pindahkan semua di sini nilainya termasuk totalnya. Ya. Nah, berikutnya kita akan mengisi kolom AJP. Nah, untuk mengisi kolom AJP, ini datanya diambil dari jurnal penyesuaian yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, ini ada data jurnal penyesuaian UD Abadi. Kita pindahkan datanya satu persatu ya. Yang pertama, kalau kamu lihat di jurnal penyesuaian ini ada store supply, nilainya di debit 1.325.000. Kita ke lembar kerja worksheet, kita cari akun store supply. Ya. Kemudian nilainya letakkan di sebelah debit 1.325.000. Berikutnya ada store supply expense. Store supply expense ini nilainya di kredit 1.325.000. Kita ke akun store supply expense ya. Kita catat nilainya di kredit. Berikutnya di jurnal penyesuaian ada akun rent expense. Nilainya 1 juta di debit. Kita ke akun rent expense, catat nilainya di debit 1 juta. Kemudian prepaid rent, nilainya di kredit 1 juta. Kita ke akun prepaid rent, catat nilainya di kredit 1 juta. Kemudian insurance expense. Insurance expense ini nilainya ada di debit 1.250.000. Kita ke akun insurance expense, catat nilainya di debit 1.250.000. Kemudian prepaid insurance di kredit 1.250.000. Kita ke prepaid insurance, catat nilainya di kredit. Kemudian ada allowance ya. Allowance ini nilainya ada di debit 6.650.000. Kita ke akun allowance, catat nilainya di debit 6.650.000. Kemudian bad debt expense ini ada di kredit 6.650.000. Kita ke akun bad debt, catat nilainya di kredit 6.650.000. Kemudian di jurnal penyesuaian kita ke akun wages and salaries expense, nilainya di debit 3.550.000. Ya, kita catat di sini di wages and salaries expense nilainya di debit 3.550.000. Kemudian expense payable di kredit 3.550.000. Kita ke expense payable, catat nilainya di kredit. Kemudian ada PPN outcome, nilainya 81.610.000. Kita catat PPN outcome nilainya di debit 81.610.000. Kemudian ada PPN income nilainya 48.760.000 di sebelah kredit.
Kita catat PPN income di kredit. Kemudian ada PPN payable, nilainya di kredit 32.850.000. Kita catat nilai PPN payable di kredit. Ya. Kemudian terakhir ada income tax expense. Nilainya di debit 3.625.000. Kita ke akun income tax expense. Catat nilainya di debit. Dan income tax payable ya. Income tax payable ini nilainya di kredit 3.625.000. Kita ke akun income tax payable, catat nilainya di kredit. Ya. Kalau sudah, maka kolom AJP ini kamu jumlahkan ya. Jumlahnya harus sama debit maupun kreditnya. 99.710.000. Nah, berikutnya kalau sudah, kita akan mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, kolom neraca saldo disesuaikan, ini nilainya diambil dari penjumlahan kolom neraca saldo ditambah AJP. Ya, jadi kalau misalnya di neraca saldo ada di debit, di AJP ada di debit, berarti ditambah. Kemudian kalau di neraca saldo ada di kredit, di AJP ada di kredit, itu juga ditambah. Tapi kalau misalnya di neraca saldo ada di debit, kemudian di AJP ada di kredit, berarti nilainya harus kamu kurangi. Begitu juga kalau misalnya di neraca saldo ada di kredit, kemudian di AJP di debit, itu juga dikurangi. Nah, nilainya nanti kita lihat apakah selisihnya ada di debit atau di kredit, ya. Sekarang kita akan mulai pengisiannya. Yang pertama di sini cash in bank. Cash in bank ini hanya ada di neraca saldo aja. Nilainya di debit. Berarti kamu cukup pindahkan saja nilainya. 1.127.260.000 di sebelah debit. Kemudian petty cash dan akun receivable sama ya. Kita pindahkan saja nilainya. Sama-sama di debit. Berikutnya allowance. Allowance ini di neraca saldo ada di kredit 12.800.000. Di AJP ada di debit 6.650.000. Kredit ketemu debit, berarti kita kurangi. Nah, besaran sisi kredit berarti selisihnya ada di kredit. Selisihnya senilai 6.150.000. Ya, jadi allowance ini nilainya 6.150.000. Berikutnya merchandise inventory, ini hanya ada di neraca saldo saja, kita pindahkan. Kemudian store supply di neraca saldo ada di debit, kemudian di AJP ada di debit, berarti dijumlahkan. Kemudian prepaid insurance. Prepaid insurance ini di neraca saldo ada di debit, AJP ada di kredit, berarti kita kurangi selisihnya. Berikutnya prepaid insurance. Prepaid insurance ini di neraca saldo ada di debit 17.500.000. Kemudian di AJP ada di kredit 1.250.000. Debit ketemu kredit berarti kita kurangi ya. Karena besaran sisi debit berarti selisihnya ada di debit senilai 16.250.000. Prepaid trend ini juga debit dengan kredit berarti dikurangi. Selisihnya besar debit sehingga saldonya di debit. Equipment at cost hanya ada di neraca saldo, kita pindahkan saja nilainya di debit. Kemudian equipment accumulated debt, account payable ini hanya ada di neraca saldo aja sebelah kredit, kita pindahkan saja nilainya di kredit. Berikutnya expense payable, income tax payable, dan PPN payable ini hanya ada di AJP di sebelah kredit, kita pindahkan saja nilainya di kredit. Kemudian PPN outcome di neraca saldo ada di kredit, AJP ada di debit. Berarti kredit ketemu debit kita kurangi, ya. 81.610.000 dikurangi 81.610.000, nilainya 0. Kemudian PPN income ya, di neraca saldo ada di debit, AJP ada di kredit, kita kurangi, nilainya juga 0. Kemudian Bank BRI Loan, Dadang Capital, ini hanya ada di neraca saldo sebelah kredit, kita pindahkan saja nilainya di kredit, neraca saldo disesuaikan. Kemudian Dadang Drawing, ini hanya ada di neraca saldo, kita pindahkan saja nilainya di debit. Kemudian ada Sales hanya ada di neraca saldo sebelah kredit, pindahkan saja nilainya di kredit. Kemudian Sales Return ada di neraca saldo di debit, AJP tidak ada, pindahkan nilainya di debit. Kemudian sales diskon kosong, free collected hanya ada di neraca saldo sebelah kredit, pindahkan nilainya di kredit. Kemudian di sini cost of goods sold, freight paid,
advertising expense, telepon, internet, electricity expense, kemudian store supply expense, semua nilainya hanya ada di neraca saldo sebelah debit. Kita pindahkan saja nilainya di sebelah debit. Berikutnya store supply expense, di neraca saldo ada di debit, AJP ada di kredit, berarti dikurangi ya, karena besaran sebelah debit, selisihnya ada di debit. Kemudian bad debt expense, AJP ada di kredit, catat nilainya di kredit. Berikutnya ada depreciation expense, hanya ada di neraca saldo debit, kita pindahkan nilainya di debit. Kemudian insurance expense, neraca saldo ada di debit, AJP ada di debit, berarti kita jumlahkan. Kemudian rent expense, wages and salaries expense, ini juga sama ya, di neraca saldo ada di debit, kemudian di AJP ada di debit, ini juga dijumlahkan saja nilainya. Kemudian other operating expense hanya ada di debit neraca saldo, berarti kita pindahkan saja nilainya. Interest revenue ada di kredit neraca saldo saja, kita pindahkan nilainya di kredit juga. Kemudian interest expense, bank service charge, income tax expense, semua hanya ada di neraca saldo sebelah debit, kita pindahkan saja nilainya. Nah, kalau sudah, kolom NSD ini kamu jumlahkan ya, sisi debit maupun sisi kreditnya, jumlahnya harus sama. Ya, 2.752.835.000. Nah, berikutnya kalau sudah, kita akan mengisi kolom rugi laba dan kolom neraca ya. Nah, untuk mengisi kolom rugi laba dan neraca, ini semua datanya diambil dari nilai neraca saldo disesuaikan. Jadi datanya semua bersumber dari sini ya, dari neraca saldo disesuaikan. Kita ambil datanya semua dari sini. Dan ingat, yang masuk ke dalam kolom neraca ini adalah yang kode akunnya 1, 2, dan 3. Artinya aktiva utang dan modal. Selebihnya 4, 5, dan seterusnya kita masukkan ke dalam kolom rugi laba. Ya. Jadi yang masuk ke dalam kategori neraca ini yang kodenya 1, 2, dan 3 ya. Kita lihat di sini ada cash in bank sampai dengan yang ada nilainya dadang drawing. Ya, ini nilainya semua ya, kita pindahkan ke dalam kolom neraca, baik sisi debit maupun sisi kredit. Ini semua kita pindahkan ke dalam kolom neraca ya. Kita pindahkan ke sini, ke dalam kolom neraca. Yang debit letakkan di debit, yang kredit letakkan di kredit. Kemudian sisanya kode 4, 5, dan seterusnya ya. Kamu lihat di sini ada sales, kemudian sales retur, sampai dengan yang terakhir ada income tax expense. Ini nilai-nilai yang ada di sini kita pindahkan semua ke dalam kolom rugi laba ya. Ini kita pindahkan semua ke dalam kolom rugi laba. Kita pindahkan di sini nilainya. Yang debit letakkan debit, yang kredit letakkan di kredit. Ya. Bisa kamu lihat di sini? Nah, kalau sudah kamu jumlahkan ya, kita jumlahkan di sini. Untuk sisi debit rugi laba ini kalau dijumlahkan nilainya 907.100.000. Sementara untuk sisi kreditnya 1.298.200.000. Jadi besaran sisi kredit daripada debit ya, berarti selisihnya merupakan laba ya, atau kita sebut dengan net profit. Kita cari besaran selisih 1.298.200.000 dikurangi dengan 907.100.000, nilainya adalah 391.100.000. Kemudian yang paling bawah ini kita jumlahkan ya. Kemudian untuk neraca sama ya, ini kita jumlahkan juga sisi debit maupun sisi kreditnya. Kita jumlahkan. Nah, di sini besaran sisi debit daripada kredit ya. Selisihnya ini harus sama dengan selisih yang ada di rugi laba. Jadi kita kurangi dulu 1.845.735.000 dikurangi 1.454.635.000. Nilainya 391.100.000. Jadi selisihnya sama ya, sama dengan selisih yang ada di kolom rugi laba. Kalau sudah, paling bawah ini kita jumlahkan lagi. Bisa dipahami ya. Jadi untuk
UD abadi di sini ada laba senilai 391.100.000. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.